Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Adobe Illustrator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana menggunakan rectangle tool yang ada di Adobe Illustrator versi Mas Ogin ya, yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa ya, kita buka langsung saja software Adobe Illustrator-nya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah buka tampilan seperti ini, tinggal teman-teman pilih saja sesuai selera atau sesuai keinginan teman-teman bagaimana formatnya atau output ukurannya berapa. Mungkin di sini saya tekan A4 saja. Kemudian di sini teman-teman bisa tulis namanya bebas. Mungkin belajar, mungkin sekarang belajar rectangle tool sesuai judul video kita kali ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman mungkin aturnya mau ukuran berapa, bisa poin, bisa pitch, inch, milimeter, sentimeter, dan pixel, bebas misalnya pixel ya. Tinggal kemudian teman-teman orientasinya pengen portrait, pilih yang ini, atau enggak yang landscape, pilih yang ini. Nah, tinggal teman kemudian outputnya pengen 1 atau 2 dan seterusnya, bebas sesuai keinginan teman-teman. Kalau sudah tekan create saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung saja ke tools rectangle toolnya ya, karena di video kali ini Mas Ogin ingin memberikan contoh atau tutorial bagaimana cara menggunakan rectangle tool di Adobe Illustrator. Nah, di sini versi Mas Ogin dan sederhananya bagaimana cara menggunakannya. Nah, dan di lain itu juga di sini mungkin Mas Ogin juga akan memberikan tutorial dasar terlebih dahulu sebelum kita praktek atau tutorial ke praktek desain, membuat desain sesuatu dan sebagainya ya. Nah, untuk rectangle tool sendiri teman-teman bisa di sini ya. Nah, di sini ada tulisan rectangle tool. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin manual tinggal teman-teman tekan aja di sini, klik. Nah, sudah, kursornya akan berubah seperti ini. Tinggal teman-teman klik kiri, tahan dan tarik. Nah, bebas sesuai ukuran teman-teman ingin seperti apa, atau seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin secara otomatis tanpa menekan ini, teman-teman juga bisa. Akan tetapi teman-teman harus mengingat atau menghafalnya, yaitu shortcut keyboardnya. Nah, di sini juga sudah dikasih tahu ya, kalau teman-teman tekan ini ya ataupun arahkan ke sini, dia akan ada tulisan rectangle tool dalam kurung huruf M. Nah, di situ teman-teman harus ingat. Nah, rectangle tool sendiri shortcut keyboardnya ya adalah M. Nah, tinggal tekan saja atau huruf M, klik. Nah, dia akan berubah kursornya seperti ini. Oke. Nah, tinggal teman-teman klik kiri, drag seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal lepas. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin mewarnai, nah ini masih berkaitan dengan rectangle tool ya. Cara mewarnakannya teman-teman bisa cek di sini. Nah, pertama kita klik dulu objek kotaknya. Kemudian di sini, nah di sini kotak paling atas ini adalah warna khusus dalamnya ataupun warna khusus objeknya. Misalnya teman-teman ingin merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Oke, tinggal teman-teman pilih. Nah, kemudian, nah teman-teman kalau ingin garis outline-nya berubah, misalnya, nah di sini ada garis outline warna hitam. Nah, teman-teman tinggal teman-teman rubah di sini nih. Nah, di sini ada kotak. Nah, warna garis printnya beda dengan kotak penuh. Nah, teman-teman tinggal tekan saja kotaknya itu 2 kali. Nah, tekan di sini. Nah, kalau sudah tekan, nah tinggal teman-teman pilih warna apa yang teman-teman mau. Misalnya warna merah misalnya ya. Nah, warna merah. Nah, dia akan berubah warna merah ya. Misalnya warna kuning. Nah, dia akan berubah warna kuning dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya warna biru, nah dan seterusnya ya. Oke, sini saya warna kuningkan saja misalnya biar kelihatan. Nah, kalau masih berkaitan ya sama rectangle tool, kemudian teman-teman
misalnya garis outline-nya ini ataupun garis luarnya ini kurang tebal, tipis, nah teman-teman bisa rubah di sini. Nah, ada tulisan garis ini stroke. Nah, teman-teman tinggal tekan yang ini ya, klik. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman inginkan ukurannya, ketebalan si outline tersebut, misalnya 2, misalnya 5, ataupun misalnya lebih tebal lagi 10 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini misalnya teman-teman ingin merubah garisnya misalnya ya. Nah, di sini kan kalau kita merubah ukurannya hanya bisa merubah ukuran misalnya seperti ini ke samping ataupun ini ke bawah. Nah, kalau teman-teman ingin merubah hanya salah satu aja misalnya garis ini, nah teman-teman harus menggunakan namanya direct selection tool ataupun huruf A. Nah, seperti ini ya. Nah, tetapi teman-teman harus ingat, nah teman-teman harus mengkliknya ataupun curve-nya itu harus dirubah. Nah, dengan cara teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, di sini klik ininya, kalau teman-teman klik sekali saja dia nggak akan berubah. Nah, gitu. Kalau teman-teman klik 2 kali, nah ini, nah klik 2 kali, klik, nah baru bisa dirubah satu ya saja, jadi satu garisnya saja atau satu sudutnya saja seperti ini, ataupun misalnya seperti ini dan lain sebagainya ya. Nah, tinggal klik kiri, tahan, tarik dan bebas. Nah, kemudian misalnya teman-teman masih berkaitan dengan detail tool ya, cara merubah. Nah, teman-teman ingin melengkungkan garis pinggirnya misalnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada bulatan di sini ya. Nah, di sini bisa di sini, bisa di sini juga. Nah, jika teman-teman ingin melengkungkan, teman-teman harus tekan di ujungnya tadi. Nah, stopnya tadi. Nah, ini tinggal teman klik yang bulat ini, klik kiri, tahan, tarik. Nah, seperti ini ya. Ini di sini juga misalnya, klik kiri, tahan, tarik. Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian masih berkaitan tentang fungsi dari rectangle tool, ada hubungannya ya. Nah, misalnya teman-teman ingin menggabungkan, misalnya di sini saya buat dulu misalnya kita copy paste dulu, bisa cara manual. Kalau cara manual seperti ini ya, atau enggak CTRL-C dengan CTRL-V, nah dia akan otomatis seperti ini. Nah, akan ada 2 objek. Kalau teman-teman ini cara selain CTRL-C dan CTRL-V, nah teman-teman tinggal bisa tekan ALT. Nah, kursornya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kiri mouse-nya sambil teman-teman tarik. Nah, tinggal lepas saja. Nah, jadi otomatis akan ada 2 objek. Oke. Nah, kemudian kita bedakan saja warnanya. Misalnya warna kuning. Oke. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin menggabungkan antara objek 1 dan 2 ya, supaya menyatu. Nah, teman-teman tinggal selection aja objeknya tersebut. Nah, ini kan bisa. Nah, tinggal teman-teman pilih di Pathfinder. Nah, di sini ya, shape mode namanya ya. Nah, teman-teman klik ini unit. Nah, klik dan dia akan jadinya seperti ini. Jadi tergabung lah ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman ingin si objeknya tersebut yang diambil hanya ininya saja, yang warna ininya aja, yang bagian sininya nih. Nah, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, minus from. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya misalnya teman-teman ingin mengambil bagian kotaknya yang tengah ini. Nah, ininya saja. Nah, teman-teman bisa tekan yang ini, intersect. Nah, tinggal tekan, klik, dan dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengambil bagian yang luarnya atau enggak bagian ini nih, 1, 2. Nah, teman-teman tinggal tekan yang sebelah sini, exclude. Nah, pada Adobe Illustrator
berbeda namanya. Nah, jadi setiap software design itu ada beda-beda namanya, berbeda sedikit lah, tapi fungsinya hampir sama seperti itu ya. Nah, teman-teman klik, nah dia akan diambil objek yang hanya di luarnya saja. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi yang ini. Nah, di guide teman-teman misalnya ingin mengambil semuanya, nah seperti ini ya. Nah, jadi dia menggabungkan ibaratnya ya. Nah, jadi tergabung jadi satu objek. Nah, kalau yang tadi kan masih terpisah. Nah, ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau teman-teman ingin memotong ya, memotong, nah caranya dengan trim ini. Nah, ibaratnya kita menghilangkan outline-nya lah, nah gitu ya, dengan bersamaan trim gitu. Oke, memotong outline-nya atau menghilangkan outline-nya. Oke, kembali lagi. Nah, udah bisa ya, kita gabungkan lagi ya, seleksi lagi gitu ya. Dan misalnya teman-teman ingin seperti ini, nah seperti ini hampir sama seperti tadi fungsinya. Oke, nah kita kembali lagi. Oke, kemudian teman-teman misalnya ingin yang seperti yang ini, nah crop, jadi kita ambil hijaunya aja. Nah, fungsinya hampir sama seperti yang ini, intersect. Oke, kemudian kita selanjutnya teman-teman misalnya yang ini outline-nya aja. Nah, kita ambil si outline dari objek tersebut. Nah, seperti itu ya. Karena suatu saat pasti fungsi-fungsi dari dasar ini akan bermanfaat ketika teman-teman membuat desain apapun itu, mau vektor, mau logo, mau banner dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, misalnya teman-teman mau yang menggunakan minus back, nah dia hampir sama seperti yang satu ini. Nah, seperti itu ya. Oke, dan sebagainya dan selebihnya teman-teman bisa coba sendiri dan latihan supaya teman-teman paham akan pentingnya dasar-dasar tools yang ada di software desain, khususnya di software Adobe Illustrator yang Mas Tobin berikan contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi Mas Tobin di sini memberikan contoh sederhananya bagaimana cara menggunakan rectangle tool di software Adobe Illustrator versi Mas Tobin. Oke. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana menggunakan rectangle tool yang ada di Adobe Illustrator versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini ya, supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.